Ini penting kita sampaikan. Jadi sang Nabi itu dari usia 8 tahun beliau sudah berpeluh keringat, banting tulang mencari nafkah yang halal. Karena kata Nabi, makanan terbaik adalah makanan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Usia 12 tahun diajak dagang pertama kali ke Syam oleh Abu Thalib. Syam pada abad ke-6 ke-7 Masehi adalah pusat perdagangan dunia, di mana dari Romawi, Persia dan semenanjung Arabia tumpah ruah berjual beli di Syam. Sang calon Nabi usia 12 tahun menyusuri ratusan kilometer membelah padang pasir datang ke satu pasar terbesar. Nabi bukan hanya melihat ribuan penjual pembeli bertransaksi. Sayyiduna Muhammad tidak hanya melihat bagaimana cara menawar dan menawarkan barang. Nabi tidak hanya belajar di mana mencari barang yang bagus, tapi Nabi juga melihat sumpah palsu pedagang agar dagangannya laku adalah bahasa sehari-hari di pasar. Tindakan curang pedagang yang mengurangi timbangannya adalah pemandangan sehari-hari. Kecurangan pedagang yang mencampur barang yang kualitas baik dengan yang jelek, harganya diangkat menjadi baik adalah hal sehari-hari. Makanya nanti ketika Sayyiduna Muhammad menjadi Nabi, beliau sangat mengecam kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar itu, Pak. Nabi sangat mengecam monopoli di pasar itu. Nanti kita bahas ya, tenang saja Pak, santai. Pulanglah Sayyiduna Muhammad dari Syam. Beliau membawa sebuah semangat, spirit yang luar biasa. Ternyata sektor perdagangan adalah hal yang cocok untuk jalan hidupnya. Nabi tidak beternak pulang dari Syam itu, tapi dalam hadis itu ajir itu menjadi buruh, Pak, pegawai. Nah, Nabi magang jadi pegawai PT Polytron mungkin gitu Pak ya. Nabi itu selama beberapa tahun, Pak. Di usia 17 atau 18 tahun kata Ibnu Katsir, Sayyiduna Muhammad resign, Pak, dari PT. Beliau belajar mandiri. Beliau belajar berwirausaha. Ini penting wabil khusus kepada para pemuda. Sayyiduna Muhammad pemuda adalah penggerak UMKM, Pak. Saya katakan ini karena saya baca dalam sirah ketika Sayyiduna Muhammad memutuskan resign dari perusahaan, beliau belajar mandiri. Beliau tidak punya modal karena penghasilan selama ini dipakai untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Nabi tidak punya barang untuk dijual karena beliau bukan produsen. Sayyiduna Muhammad hanya bermodalkan etos kerja yang membara, strategi marketing keren yang beliau pelajari dari saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun. Triknya, Nabi datangi pedagang-pedagang kecil di pelosok Mekah, Pak. Ibu punya produk apa? Ini ada tahu bulat. Boleh gak saya jualkan? Monggo. Bapak punya produk apa? Ini ada kain rajut. Boleh gak saya jualkan? Monggo. Mas punya produk apa? Gak punya. Saya itu cuma punya harga diri. Boleh gak saya jualkan, Mas? Jadi kalau istilah sekarang, Sayyiduna Muhammad itu jadi reseller, Pak. Jadi affiliate dari Shopee dan TikTok, Pak. Menjadi jembatan emas yang menghubungkan antara UMKM dengan pasar, Pak. Banyaknya UMKM gulung tikar karena tidak tahu mekanisme pasar, ditipu, dibohongi oleh agen atau calo, Pak, oleh maklar, Pak, karena tidak tahu mekanisme pasar. Sayyiduna Muhammad hadir menjadi jembatan emas untuk menghubungkan antara UMKM dengan pasar, Pak. Akhirnya banyaklah yang menitipkan dagangannya sama Sayyiduna Muhammad. Virallah di Mekah itu ada anak muda bernama Muhammad bin Abdullah. Etos kerjanya keren. Kalau menitipkan dagangan sama Muhammad, bayarannya jelas. Kalau menitipkan modal sama Muhammad, bagi hasilnya jelas dan berkembang biak. Pokoknya Muhammad ini terpercaya. Terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Catat, gelar Al-Amin disematkan oleh penduduk Mekah kepada Sayyiduna Muhammad pemuda dari track record bisnis, Pak, bukan dari yang lain, dari bisnis, Pak. Singkat cerita, virallah di Mekah itu. Sampailah video viral Muhammad Al-Amin ke handphone pengusaha sukses nan janda bernama Khadijah.
Ketika Siti Khadijah menerima sharean video Muhammad Al-Amin di grup DKM, Pak, belum percaya beliau itu. Hoak. Besok di grup Muslimat NU ada yang nge-share lagi, Pak. Ini mah sama buzzer. Besok di grup MUI, Pak, ada yang nge-share. Masa MUI nge-share berita hoax? Akhirnya kata Ibnu Katsir, semakin hari Khadijah semakin penasaran dengan sosok viral Muhammad Al-Amin ini. Di usia Sayyiduna Muhammad 21 tahun, akhirnya Khadijah tak mampu menahan rasa penasarannya. Setelah komunikasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat, Siti Khadijah menjapri Sayyiduna Muhammad, Pak. Mas, mau gak jualan punya saya? Akhirnya di usia 21 tahun Sayyiduna Muhammad dikontrak oleh PT Khadijah Corporation untuk menjadi branch manager, memimpin perdagangan ke Syam, Pak, ke pusat perdagangan internasional. Bayangkan ibu bapak, pemuda 21 tahun san yatim piatu itu dipercaya oleh perusahaan besar untuk menjadi branch manager, memimpin perdagangan ke luar negeri, eksportir, usia 21 tahun. Bukan KW-KW Sayyiduna Muhammad pemuda itu. Ini sampaikan kepada generasi muda, Nabi kita itu bukan pemuda rebahan, Pak, pekerja keras. Khadijah itu pengusaha sukses, Pak, sudah punya hitung-hitungan. Mas, ini untungnya kalau laku semua 50 juta misalkan, gimana kontraknya? Kita 50-50 lah nanti keuntungannya. Jenengan 25 juta, saya 25 juta. Deal. Tekan kontrak, berangkatlah Sayyiduna Muhammad. Pulang dari Syam, prediksi Khadijah meleset, Pak, kata Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kenapa? Keuntungan yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad berlipat janda. Berlipat ganda. Percaya Siti Khadijah? Belum, Pak. Takut modus nih, karena pengusaha kawakan itu tidak mudah percaya, Pak. Takut modus, karena banyak di Denpasar juga. Setoran bulan pertama kedua lancar, ketiga keempat gak jelas, Pak. Bener gak, Pak? Dari Tasik itu ahli kredit, Pak, tahu kita itu jenis-jenis konsumen itu tahu, Pak. Akhirnya musim dagang berikutnya dikontrak lagi ke Yaman, berangkat ke Yaman, pulang sama. Musim dagang berikutnya ke Bahrain, Pak, pulang sama. Sudah 3 kali berturut-turut keuntungannya lebih besar. Bayangkan sahabat-sahabat generasi muda, usia Sayyiduna Muhammad bukan 25 tahun. Sebelum 25 tahun beliau sudah menaklukkan pasar-pasar internasional, Pak. Yaman, Bahrain, Syam, apalagi pasar regional Hijaz, Pak. Agresif sekali Sayyiduna Muhammad dalam berbisnis itu, Pak. Akhirnya ketika dikontrak tahun keempat, giliran dagang ke Syam untuk kedua kalinya, Khadijah penasaran dengan strategi bisnis Muhammad. Akhirnya beliau menitipkan pembantu terpercayanya bernama Maisarah untuk ikut dalam kafilah dagang Muhammad. Tugasnya hanya satu, kau lihat strategi marketing Muhammad bagaimana, kok untungnya besar terus. Berangkatlah Maisarah. Pulang dari Syam ditanya oleh Khadijah itu, Roh, kan Maisarah panggilannya Roh, Mae Denpasar, Mae apa? Ini kan di Arab. Bagaimana strategi Muhammad itu? Jawaban yang keren. Bai Aman Yazid dalam hadis riwayat Tirmidzi itu. Bai Aman Yazid. Nabi itu jualnya mahal, Pak. Nabi itu menjualnya mahal. Pantas saja untungnya besar karena jualnya mahal. Lalu Khadijah, kok bisa jualnya mahal tapi laku? Ini menunjukkan strategi marketing Muhammad bukan KW-KW. Hanya pedagang yang punya sertifikat S3 marketing yang mampu melakukan ini. Harga jualnya mahal tapi laku di pasaran, Pak. Hanya pedagang kelas kakap. Lalu kata Khadijah, bagaimana kok bisa? Kata Maisarah, karena Muhammad bukan hanya jualan barang tapi menjual akhlak. Bukan hanya menjual barang tapi menjual pelayanan dan servis yang memuaskan kepada pelanggan. Setelah dijelaskan lah, mau saya jelaskan juga?
Oke. Makanya nanti ketika Sayyiduna Muhammad menjadi nabi, beliau bilang begini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Allah akan mencintai kalian kalau kalian melakukan sesuatu dilakukan dengan itqon. Itqon itu pelayanan sepenuh hati, profesional, Pak. Pelayanan sepenuh hati. Setelah mendapatkan penjelasan banyaklah dari Maisaroh, terlalu malam, Khadijah baru, Pak, percaya ibu bahwa Muhammad ini Al-Amin. Dari rasa percaya terhadap Muhammad Al-Amin ini mulailah tumbuh dalam hati Khadijah semacam kuch hotahe, Pak. Jadi dalam hati Siti Khadijah ini, pemuda seperti inilah yang cocok mendampingi hidupku. Dagangan saja diperlakukan dengan baik, apalagi aku ya. Nah, akhirnya kedua manusia terbaik ini menikah. Dari bisnis, Pak, kisah cinta Khadijah dengan Sayyiduna Muhammad itu bukan seperti dalam FTV, Pak. Ada pemuda kismin menguji nasib ke kota, sudah seminggu gak punya kerja, jalan lunglai di pinggir jalan, terserempet mobil, yang nyerempetnya janda kaya, saling pandang memandang, jatuh cinta, nikah, gak. Proses bisnis yang panjang sehingga Khadijah jatuh hati kepada sang Nabi, Pak. Kedua manusia ini menikah. Dan Bapak tahu berapa mas kawin Sayyiduna Muhammad kepada Khadijah? Catat Ibu, mas kawin Sayyiduna Muhammad kepada Khadijah bukan seperangkat alat silat. Seperangkat alat sholat itu mahal, Pak. Masjidnya berapa puluh juta. Nah, yang murah itu seperangkat alat silat. Kata Ibnu Hisham, wa asdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina bakrotan. Ketika Sayyiduna Muhammad menikahi Khadijah, Nabi menyerahkan mas kawin 20 ekor unta. Kalau satu unta harga rata-rata 20 juta, dikali 20 senilai 400 juta. Itu baru mas kawin, belum untuk sound system, catering, tenda. Wah, mas kawinnya saja senilai 400. Saya ingin tanya, kalau ada pemuda usia 25 tahun mampu memberikan mas kawin senilai 400 juta, kira-kira pemuda miskin, pemuda kaya? Sayyiduna Muhammad itu miskin, kaya? Kaya sebelum menikah dengan Khadijah, Pak. Ini penting. Jangan punya anggapan Sayyiduna Muhammad itu kismin menikah dengan janda kaya, ditanggung enak, Pak. Salah besar ini. Sayyiduna Muhammad itu suami. Kewajiban suami yang paling prinsip menafkahi istrinya. Terbayang oleh ibu bapak, kalau Sayyiduna Muhammad menjadi suami tapi nafkah keluarga ditanggung oleh istri, di mana Sayyiduna Muhammad menaruh wajah sebagai suami, Pak? Kita secara tidak langsung mengatakan Sayyiduna Muhammad suami gagal karena tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Kita stop dulu, istirahat, Pak. Kita review. Sayyiduna Muhammad memberikan teladan bagi kita bahwa warzuq ahlahum minas samarot. Doa kita memohon rizki yang berlimpah, rizki yang barokah kepada Allah. Jangan hanya doa, tapi harus dieksekusi. Setelah kita berdoa, mari kita sing-singkan dengan baju, membanting tulang, mencari nafkah yang halal, Pak. Ini penting. Tadi saya sampaikan, di mana tadi itu, aja kan? Di Maning ya, di Munamaning tadi sore saya sampaikan. Saya itu bertanya sama guru-guru saya yang ahli hadis, pernah gak Sayyiduna Muhammad mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah? Ternyata guru-guru saya jawab belum pernah. Ada juga Sayyiduna Muhammad mencium tangan sahabatnya yang kasar penuh kapalan karena dipakai bekerja, Pak. Makanya bagi saudara-saudara yang pekerjaannya sebagai peternak misalkan, yang kadang dipandang remeh oleh orang beternak itu, jangan minder, jangan berkecil hati. Nabi kita pernah berada di posisi itu. Bagi sahabat-sahabat yang bekerja sebagai buruh, yang diupah tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan, jangan minder, jangan berkecil hati. Sayyiduna Muhammad memulai karirnya menjadi buruh, Pak.
Makanya ketika kelak Sayyidina Muhammad menjadi nabi, beliau sangat membela hak-hak petani, hak-hak kaum buruh, hak-hak pegawai, Pak. Kata Nabi, Allah akan menjadi musuh bagi mereka yang menahan gaji pegawainya tanpa hak. Bayarlah upah pegawaimu sebelum keringatnya kering, Pak. Jadi Sayyidina Muhammad itu sangat membela kaum buruh, Pak. Makanya berbahagialah bagi kaum buruh. Karena dalam hadis-hadis itu, Pak, Nabi 3 kali mencium tangan sahabatnya yang kapalan karena dipakai bekerja. Hadis yang pertama riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Suatu hari Nabi pulang dari perang Tabuk, Pak. Beliau istirahat di satu perkampungan kecil. Di perkampungan itu ada sigorus sahabah. Ada sahabat biasalah, tidak terkenal, Pak. Bukan RT, Pak. Masyarakat biasalah, buruh kasar. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad melihat ada rombongan Nabi, beliau segera menghampiri dan sowan, musafahah. Begitu tangan Sa'ad bin Mu'ad berjumpa dengan tangan Nabi, Pak, Nabi kaget karena kedua tangan Sa'ad bin Mu'ad itu qad umjilata, kasar penuh kapalan. Lalu Nabi tanya, kenapa tanganmu kasar penuh kapalan begini wahai anak muda? Sa'ad bin Mu'ad tertunduk malu, Pak, minder karena ditanya, kan beliau buruh kasar lah kalau istilah kita. Ditanya kenapa tangannya kasar penuh kapalan oleh sang Nabi di hadapan para tokoh sahabat. Sa'ad bin Mu'ad menunduk malu sambil menjawab, ya Rasulullah, saya pekerja keras, pekerja kasar. Saya itu buruh gali pasir, memecah batu, menambang batu kalau istilah sekarang itu. Lalu batunya saya jual untuk istri saya skincare, batunya saya jual untuk anak saya COD ya Rasul. Sehingga tangan saya penuh kapalan seperti ini. Sambil tertunduk, Pak, malu beliau. Nabi ambil tangan Sa'ad bin Mu'ad, Pak. Nabi cium lalu berkata, ketahuilah anak muda, kedua tanganmu ini tangan yang paling dicintai oleh Allah, Pak. Dalam hadis yang lain Nabi bilang, kedua tanganmu ini tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kepada Mu'ad bin Jabal. Betapa Nabi sangat menghargai etos kerja umatnya, Pak. Betapa Sayyidina Muhammad sangat menghormati kerja keras umatnya ini, sehingga beliau cium tangan umatnya yang kasar penuh kapalan dalam mencari nafkah yang halal, Pak. Ini penting disampaikan kepada umat. Kita sering mendengar ceramah Sayyidina Muhammad itu teladan di sajadah, teladan di masjid, tapi catat, beliau bukan hanya uswatun hasanah di masjid, tapi beliau teladan terbaik di pasar, teladan terbaik di kantor, teladan terbaik dalam mencari nafkah yang halal agar mandiri, tidak menjadi beban bagi orang, Pak. Ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Jangan ada istilah lagi, umat Islam itu jangankan kerja keras, efisiensi waktunya saja, tepat waktunya cuma dalam berbuka puasa saja, Pak. Baru tepat waktu, Pak. Ini kritik sosial bagi kita. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi ini, mari kita bangun etos kerja. Kita contoh Nabi bukan hanya di sejadah, bukan dalam doa-doanya yang lirih di tengah keheningan malam, tapi peluhnya yang bercucuran ketika mencari nafkah yang halal. Bahkan suatu hari dalam Sahih Bukhari, terus Pak nih, terus Pak, aduh udah lebih daripada 1 jam ini, terus Pak, panitianya mana? Lanjutkan. Saya itu tergantung panitia lah, harga cocok saya tarik, Pak. Oke. Nah, 5 menit lagi ya Pak, tanggung ini. Sayyiduna Muhammad SAW baru memulai pengajian, Pak, di Masjid Nabawi itu. Baru memulai pengajian, ada petani yang lewat, Pak, padahal dia muslim, tidak ikut ngaji, lewat saja. Yang lain sedang ngaji, petani itu tak malu, lewat saja. Lalu ada sahabat yang frontal mungkin, Mas, kalau gak mau ngaji, tunggu dulu dong, hormati ini. Langsung Nabi bilang, jangan bicara begitu. Kalau orang itu melangkahkan kaki dari rumah dengan niat mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram, fahuwa fi sabilillah, dia sedang menapaki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika kita disampaikan oleh guru-guru kita kelak di hari kiamat. Nih, jangan ke sana dulu lah ya. Kalau Syekhuna Al-Mukarram, sepuh guru kita, di tengah keheningan malam jam 3 pagi beliau bangun, ambil air wudhu, lalu sholat taubat, sholat tahajud, wirid, dzikir, lalu dosanya Allah ampuni. Saya pikir wajar itu Pak. Kenapa? Orang lain sedang tertidur pulas, beliau bangkit. Orang lain sedang berselimutkan kedinginan, beliau ambil air wudhu. Ketika orang lain dipeluk oleh tidur dan mimpi, beliau sujud dan taubat kepada Allah, lalu diampuni dosanya. Wajar Pak. Tapi saya baca hadis riwayat Imam Ahmad, Sayyiduna Muhammad bersabda begini, man bata kallan, siapa orang yang tidur dengan capek, min amali yadeh, karena dari pagi capek mencari nafkah, bata maghfuran lahu, kata Nabi, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni Pak. Seorang pekerja keras, seorang pegawai kantoran yang dari pagi sampai sore bekerja di pasar, di kantor, dimanapun itu, pedagang yang dari pagi menjajakan jualannya ke tengah-tengah kampung, lalu pulang dia sore hari tanpa meninggalkan sholat ya, lalu pulang dia sore hari penat, berpeluh keringat, setelah adzan isya sholat langsung tidur pulas karena dari pagi capek, maghfuron lahu Pak, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni Pak. Ya tidur nyenyak, ngorok, dosa diampuni Pak. Pak Kiai itu mau diampuni dosa harus melawan kantuk, melawan dinginnya malam Pak. Tapi pekerja keras yang mencari nafkah yang halal, tidur maghfuron lahu, kata Nabi, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Masa umat Islam malas untuk bekerja? Terakhirlah hadisnya lagi. Oke, siap lah. Kita diajari orang yang ahli sujud di dunia kelak Allah akan bangkitkan di hari kiamat dengan ghurran muhajjalin, ada seberkas sinar dari keningnya, min atharis sujud. Orang yang ahli tahajud, ahli sujud, ahli ibadah ketika di dunia, nanti dibangkitkan di yaumul kiamah itu Pak, ada seberkas sinar dari keningnya. Tapi Sayyiduna Muhammad bersabda kembali dalam hadis Tabrani dan Imam Ahmad, man tolabad dunya halalan, siapa orang yang mencari harta dengan halal, istighfafan anil masalah, agar dia terhindar dari meminta-minta kepada orang, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatil badri, kelak di akhirat Allah akan bangkitkan dia dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama, ciri Allah ridho kepadanya Pak. Ini penting disampaikan kepada umat Pak. Ibu bapak hadirin sekalian, ini baru usia Sayyidina Muhammad menikah dengan Khadijah ya, 25 tahun. Usia Sayyidina Muhammad itu 63 tahun. Berarti masih ada puluhan tahun lagi ya yang belum kita bahas ya. Jadi kita mengenal sirah nabawiyah dari sisi yang jarang dikaji Pak. Entrepreneurnya, dari bisnisnya, strategi marketing Nabi. Nanti dalam kesempatan lain kita akan kaji bersama ya. Karena kalau ceramah di satu tempat pertama kali itu jangan terlalu lama Pak. Takut kapok Pak. Mentang-mentang saya pertama silaturahim di Baitur Rahmah ini, jamaahnya banyak, soundnya enak, 3 jam saya ceramah Pak. Beberapa waktu yang akan datang silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu pengajian, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil dari Tasik kemarin Pak. Oh dia, nih saya kasih tahu, mendingan jangan datang deh. Loh kenapa? Nih kapok Pak. Maksudnya 3 jam ceramahnya, mau pulang duluan gak enak. Kan kalau sebentar 1,5 jam selesai. Besok lusa silaturahim lagi, ditanya sama ibu-ibu pengajian, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil ganteng dari Jawa Barat. Ah itu Ustadz Yayan. Ayo kita datang, biasanya suka sebentar kok si Ustadz itu. Nah, itu pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama.
Jadi inti dari pengajian kita kali ini satu, mari cintai tanah, cintailah Denpasar, cintailah Bali, cintailah NK, karena ini adalah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kalau kita mencintai Indonesia, doakan doakan Denpasar, doakan kampung kita agar aman, tentram, nyaman, lalu mohonkan rizki yang berlimpah dan barokah. Dua doa ini harus dikejar dengan ikhtiar. Salah satunya dengan bekerja Nabi kita bukan nabi pemalas, tapi nabi pekerja keras. Hadanallah. Satu lagi lah ya. Minum dulu ya Pak. Terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bilang begini, saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan saya sedang berperang membela agama Allah. Sayyidina Umar. Jadi beliau bikin SW Pak. Saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan sedang berperang di jalan Allah. Ada yang nyekrinshot Pak, viral lah, sehingga ada yang mengklarifikasi. Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, SW Anda ini rasanya agak kontroversi ini, karena di Denpasar itu Muslim itu mau matinya sedang berperang membela agama Allah, tapi Anda maunya sedang bekerja. Kata Sayyidina Umar, kalian baca saja surat Al-Muzammil ayat 20. Surat apa? Ayat wa akharuna, sebahagian manusia itu yadribuna fil ardi, ada mereka yang berjalan di atas permukaan bumi, yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah, mencari rizki dari Allah, usaha bekerja. Wa akharuna, sebagian lagi yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kata Sayyidina Umar, yang bekerja itu Allah sebut duluan, baru yang berperang di jalan Allah. Disebut duluan berarti lebih utama daripada yang kedua. Bukankah perintah berjihad juga bi amwalikum, baru bi anfusikum, dengan hartamu dulu, baru dengan nyawamu dulu. Harta dihasilkan dengan bekerja, berjihad dengan nyawa gak perlu diikhtiarkan karena Allah sudah berikan modal itu. Paham ya? Bekerja karena ingin meneladani Nabi, jangan cuma hanya Senin Kemis, jangan cuma duha dan tahajud, bekerja keras mencari nafkah yang halal adalah teladan terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Yang hina itu pengangguran, jadi beban bagi orang. Mandirilah dari sesama. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.